Kita beralih ke informasi berikutnya. 6 kecamatan di Kota Daeng, Sulawesi Selatan terendam banjir sejak Selasa 7 Desember 2021 kemarin. Wali Kota Makassar Dani Pomanto mengungkapkan pengungsi banjir telah mencapai 3.600 orang. BPBD Makassar terus bergerak untuk membantu evakuasi warga terdampak dan juga menyalurkan bantuan. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan Siti Aminah yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ami. Halo Dea. Baik, rekan Ami, bagaimana bisa Anda informasikan kondisi para pengungsi saat ini dan berapa titik pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah terkait adanya bencana banjir ini? Baik, Makassar dilanda cuaca ekstrim selama beberapa hari terakhir, mulai dari hari Sabtu bahkan hingga hari ini. Akibat dari cuaca ekstrim tersebut, sejumlah titik di Kota Makassar mengalami genangan tinggi atau bahkan banjir dari lutut hingga pinggang orang dewasa. Dan sejauh ini sudah ada 4.809 jumlah pengungsi banjir yang ada di Kota Makassar. Ini meningkat di hari sebelumnya, di mana kemarin pada hari Selasa hanya ada 3.200 pengungsi yang ada di Kota Makassar, dan artinya itu meningkat pada hari ini. Meskipun cuaca agak sedikit intensitas hujan sudah sedikit menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hanya saja kondisi genangan maupun banjir di sejumlah titik di Kota Makassar masih belum surut. Dan dari 4.809 jumlah pengungsi tersebut tersebar di beberapa kecamatan, yakni di Kecamatan Taman Rea ada 81 jiwa dari 5 titik pengungsian yang disediakan. Kemudian di Kecamatan Tamalate ada 700 jiwa dari 2 titik pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian di Kecamatan Manggala ada 1.214 jumlah pengungsi dari 30 titik pengungsian yang disediakan. Ini paling tertinggi di Kecamatan Manggala karena memang kondisinya di sana kondisi tanah di sana memang agak rendah, sehingga banyak sekali warga yang terdampak akibat hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari ini. Kemudian ada di Kecamatan Biringkanaya ada 4 titik pengungsian yang disediakan di sana hanya saja belum ada masyarakat yang mengungsi karena mereka masih memilih untuk stay atau tinggal di rumah masing-masing karena kondisi banjir ataupun genangan di sana masih dianggap aman dan belum membahayakan masyarakat setempat. Kemudian di Kecamatan Panakukang ada 621 jiwa orang yang mengungsi di sana dari 9 titik pengungsian yang disediakan, dan memang hari ini sudah ada beberapa titik yang mengalami penurunan atau penyurutan kondisi air, meskipun sebenarnya masyarakat belum bisa melakukan aktivitas karena akses jalan mereka masih terkendala oleh kondisi genangan dan banjir yang ada di wilayah tersebut. Seperti itu, Dea. Iya, rekan Ami tadi juga sempat Anda sebutkan ya bahwa saat ini cuaca di Makassar juga masih ekstrim. Lalu bagaimana untuk pola penanganan pemerintah? Ya, terkait pola penanganan pemerintah sejauh ini seluruh SKPD maupun kecamatan dan lurah diminta untuk bergerak aktif melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak banjir, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menurunkan personel dan juga aktif melakukan evakuasi warga, di mana mereka melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak dan terpapar banjir menggunakan perahu karet, dan juga ini diprioritaskan untuk usia rentan atau lansia maupun anak-anak yang dianggap tidak bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Kemudian juga ada tim gabungan dari Dinas Sosial yang tentunya menyiapkan bahan makanan atau asupan makanan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kemudian Dinas Kesehatan juga tetap stay atau berjaga untuk memeriksa kondisi kesehatan masyarakat apabila ada yang membutuhkan perawatan intensif. Dan kemudian ada juga pihak
pihak dari beberapa komunitas Basarnas yang juga turun dalam penanganan masalah banjir yang terjadi di Kota Makassar. Dan informasinya ini adalah banjir terbesar di Kota Makassar selama 20 tahun terakhir, karena memang ini selain dengan hujan yang turun sangat intens dan lebat, juga dipengaruhi oleh air laut, pasang air laut yang tinggi dan terjadi selama 2 hari terakhir, dan hujan yang terjadi selama 4 hari terakhir ini. Begitu Dea. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Ami bersama Wali Kota Makassar, Muhram dan Pemantu selengkapnya. Di pengungsian. Sekarang ini pengungsian ada 3.600 lebih di 32 titik pengungsi. Sekarang ini kita mulai dari konsumsi apa semua kita mau bagi rata dengan semua SKPD. Juga ada bantuan dari TNI dan Polri. Nah, termasuk hal-hal yang kurang seperti tadi minyak gosok dia minta, pampers bayi misalnya, susu. Nah, ini semua kita akan konsolidasikan. Saya di sini tuh memastikan dulu apa mereka butuhkan. Ya, walaupun sudah ada standarnya, tapi kadang-kadang di luar standar seperti minyak gosok apa semua kan kadang-kadang terlupakan hal-hal seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya coba dengar langsung dari mereka. Pak Wali, ada pemetaan pada berapa titik total semua banjir? Nah, ini aneh sebenarnya. Blok 8, blok 10 yang kita jaga-jaga justru tidak parah seperti ini. Yang kita tidak jaga justru yang biasanya itu biasa-biasa saja. Nah, saya curiga memang karena ini pengaruhnya dari kanal dan dam, waduk. Nah, kanal ini kan langsung ke laut. Memang pasang tertinggi ini. Ini sudah naik lagi. Ini lagi puncak-puncaknya pasang. Nah, sehingga pengaruh air laut lebih cepat. Nah, sedangkan kalau di blok 10, blok 8 dia muter dulu airnya. Awas dulu air di sini. Ya, dia muter dulu airnya. Jadi lama dia baru sehingga lebih cepat surut. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.